Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para asatiz, para hujjaj, Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Rabu ini dalam kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Mari kita buka taklim kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan pahala Fatihah ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus para pewakaf dan pendiri Masjid Al-Ikhwan ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai membahas tafsir dari surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah, namun tidak dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kita hanya memilih ayat-ayat yang biasa kita baca sehari-hari sebagai wiridan kita, dengan tujuan dan harapan agar ketika kita membacanya sebagai wirid, kita bisa lebih mentadaburi dan menghayati maknanya. Ya, biasanya kita baca dari ayat pertama sampai ayat kelima di awal surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, ya kan? Kadang kita tambah lagi satu ayat sesudah atau dua ayat sesudahnya, kemudian di akhir surah Al-Baqarah 3 ayat. Ya, kita mulai dari awal di sini. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan surah Al-Baqarah itu terdiri dari khamsatun wa ishruna alfan, 25.000 wa khamsumi'ah dan 25.500 huruf. Ya, subhanallah, rajin juga gimana gitu. Surah Al-Baqarah panjang banget tuh, surah paling panjang, hampir 3 juz setengah. Itu hurufnya 25.500 huruf. Ini kalau kita baca kan kata hadisnya satu huruf dicatat 10. Berarti berapa itu? Tambahin aja angkanya 1 ya, nolnya. Berarti kalau 25.500 jadi 250 255.000 ya. Itu tentu catatan berdasarkan hadis ya, sesungguhnya malaikat yang nyatat dan Allah yang tahu. Wasittatu alafin wa mi'atun wa ishruna kalimah. Ya, adapun kalimatnya terdiri dari 6.120. Nah, itu kalimatnya. Ya. Kemudian adapun ayatnya mi'atani wa sittatun wa samanun, 286. Ya. Di sini 286. Kalau nggak salah di mushaf ini 287 ya. Nah, berarti memang terkadang suka ada perbedaan hitungan mungkin. Ya. Gitu.
Kemudian seperti biasa ya, Al-Imam Ibnu Katsir sebelum memulai tafsir sebuah surah, beliau menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan ya surah tersebut 86 ya. Surah tersebut ya, baik dari hadis-hadis sahih ataupun hadis yang ya tidak sahih gitu. Di sini beliau memulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Mu'qal bin Yasar yang menceritakan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqaratu sinamul Qur'ani wa darwatuhu. Ya. Al-Baqarah atau surah Al-Baqarah itu sinamul Qur'an. Sinam itu pungguk unta. Ya, pungguk unta, ya kan, unta di pungguknya itu ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Itu diibaratkan sinamul Quran. Ya, jadi kalau Quran kita ibaratkan unta, ya, nah itu surat Al-Baqarah itu pungguknya. Ya, berarti bagian yang tinggi, betul. Ya, wadarwatu dan puncaknya, puncaknya. Karena di surah Al-Baqarah di sini, ya, berisikan banyak tentang hukum. Dan diawali dengan kisah ya, atau maaf, diawali dengan penjelasan manusia ada 3 kelompok. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Ya, itu. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. 5 ayat pertama atau 4 lebih tepatnya, 4 ayat pertama itu tentang mukmin ya. Kemudian ayat berikutnya tentang orang kafir, baru tentang orang munafik ya. Tentang orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kemudian tentang orang kafir, tentang orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna. Ya. Jadi manusia dalam menyikapi Al-Qur'an ya, itu ada 3 kelompok. Ada yang beriman kepada Al-Qur'an, ada yang kufur, ada yang munafik. Gitu. Nah, baru kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang ya Bani Israel ya, seperti apa gambaran mereka dalam menyikapi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi yang diutusnya. Ya, mungkin itu alasannya kenapa Al-Baqarah disebut dengan sinamul Quran. Lanjutan hadisnya, nazala ma kulli ayatin minha tamanuna malakan. Setiap ayat yang turun itu dihantar oleh 80 malaikat. Hadis lain, malaikat Jibril yang membawa wahyu menyampaikan kepada Nabi itu ditemani oleh 80 malaikat. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy. Kemudian dan ayat kursi ya, itu ayat 225 itu dikeluarkan dari bawah arsy. Fawasalat biha ya, fawasalat bi suratil Baqarah. Kemudian disambungkan dengan surah Al-Baqarah. Ya. Setelah Al-Baqarah Allah turunkan, kemudian Allah turunkan juga ayat kursi yang diletakkan di surah Al-Baqarah. Ya. Wa Yasin qalbul Quran, dan surah Yasin adalah qalbul Quran. Apa qalbun? Jantungnya Quran. Nah, kalau kita jantung kita enggak ada, nah kita mati. Jadi surah Yasin itu diumpamakan seperti jantung Al-Qur'an. La yaqra'u rajulun yuridu Allah wad daral akhirah illa ghufira lahu. Tidak ada seorang pun yang membaca surah tersebut ya, menginginkan Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka Allah akan ampuni. Ya, jadi yang baca ya surah Al-Baqarah, yang baca surah Yasin lillahi ta'ala, maka mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Waqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah surah Yasin tersebut ya terhadap orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, gitu. Ya. Dan dalam lain Nabi bersabda, ikra'uha ala mautakum ay Yasin.
ya, bacalah surah Yasin ya terhadap orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Ya, itu. Itu disebutkan surah Al-Baqarah sinamul Quran. Ya. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama ya. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in sinamun wa inna sinamal Qur'ani al-Baqarah. Setiap sesuatu memiliki puncaknya, memiliki pungguknya, dan puncaknya Al-Quran adalah Al-Baqarah. Wa fiha ayatun hiya sayyidatul Quran ya. Di dalam surah Baqarah terdapat penghulunya ayat, yaitu ayatul kursi ya. Berarti hadisnya sama isinya walaupun sedikit beda redaksi. Satu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang satu diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari sahabat. Satu dari Abu Hurairah, yang satu dari ya, sebutkan di sini adalah Mu'qal bin Yasar ya, gitu. Adapun dalam hadis yang lain ya, hadis disuratkan oleh Imam Ahmad dalam Sahih Muslim, Tirmidzi dan juga Nasa'i dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi suratul Baqarah saya ulangi, fa innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. La taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa innal baital ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah, sungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, setan tidak masuk ya. Jadi surah Al-Baqarah termasuk surah pelindung. Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadisun hasanun sahih. Apa hasanun sahih? Ya, artinya hasan dari segi sanadnya, ya, sahih dari segi matanya. Kenapa hasan? Hadis hasan sedikit lebih rendah daripada hadis sahih. Ya. Apa kekurangannya? Kalau hadis sahih, perawinya hafalannya bagus, ingatannya kuat. Nah, kalau hasan, perawinya sedikit lebih lemah dibanding hadis sahih dalam hafalannya. Ya, seperti itu. Namun dalam bab ya fadilah, nah ini tentu dibolehkan. Gitu. Riwayat lain juga menyebutkan ya dari Abu Ubaid Al-Qasim dengan sanadnya dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yakhruju minal bait idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u fihi. Sungguhnya setan keluar dari rumah jika dibacakan surah Al-Baqarah di rumah tersebut. Ya. Ini ya. Kemudian hadis yang lainnya juga ya. Dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud, ya, beliau berkata, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yusma'u fihi suratul Baqarah. Ya. Sungguhnya setan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, juga Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan mengatakan hadisnya sahih. Ya. Jadi kalau rumah kita banyak setannya, bacain surah Al-Baqarah. Memang setan kelihatan kan? Ya. Yang nggak kelihatan ada, yang kelihatan mungkin ada juga. Gitu. Cuma kalau yang kelihatan dibacain Al-Baqarah nggak kabur. Iya. Kalau setannya kelihatan dibacain Al-Baqarah nggak kabur gitu. Yang banyak kabur ya, gitu. Ya. Nah ini hadis sahih ya, begitu. Ya. Dan masih ada hadis lain ya yang sama dengan tema tersebut gitu. Ya. Nah dalam hadis lain diriwayatkan oleh Darimi dengan sanad dari Ibnu Mas'ud ya. Beliau berkata, "Ma min baitin tuqra fihi suratul Baqarah illa kharaja minhu syaitan wa lahu duratun."
Tidak ada sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah melainkan setan keluar darinya, walahu duratun, dan setan itu ada kentutnya. Ada pernah dengar kentut setan? Hah? Ya mungkin, ya mudah-mudahan kita nggak dengar lah ya, atau nggak tahu gimana suaranya kentut setan gitu, seperti itu. Waqala, lalu beliau melanjutkan, likulli syai'in inna likulli syai'in sinaman wa inna sinamal Qur'ani suratul Baqarah. Ya. Setiap segala sesuatu itu memiliki puncak, dan puncaknya Al-Qur'an suratul Baqarah. Ya. Wa inna likulli syai'in lubaban wa inna lubabal Qur'an al-mufassal. Ya. Setiap sesuatu itu punya intinya, dan inti dari Al-Quran Al-Mufassal, ya, yaitu surah yang terperinci, yaitu surah Al-Baqarah. Ya. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man qara'a asyra ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul zalikal baita syaitanu tilkal lailah. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, 10 ayat itu apa aja? Arba'un min awaliha, 4 ayat di awal, ya. Berarti sampai ulaika humul muflihun. Wa ayatul kursi, ayat kursi. Wa ayatani ba'daha, 2 ayat setelah ayat kursi, langsung tuh setelahnya, gitu ya. Wa salatu ayatin akhiruha, ya, dan 3 ayat terakhir dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Makanya kita biasa itu kalau maghrib baca nih. Karena maghrib kan awalnya malam. Ya kan? Sama subuh awalnya siang. Ya, makanya biasa kita baca itu awal Al-Baqarah, ayat kursi, sama 2 ayat setelahnya, sama akhir Al-Baqarah. Ya kan? Wa fi riwayatin, dan riwayat dikatakan lam yaqrabuhu wala ahluhu yauma idzin syaitanun. Ya. Jadi kalau yang membaca ayat tersebut, ya, yang 10 ayat Al-Baqarah tadi, setan tidak akan mendekatinya, tidak juga mendekati keluarganya. Wala syai'un yakrahuhu, begitu juga sesuatu yang dia tidak sukai tidak akan mendekatinya. Ya. Wala qur'ani ala majnunin illa afaqa, dan tidak dibacakan terhadap orang yang gila melainkan akan sembuh. Ya, tentu ini wasilah yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, cuma zaman sekarang jarang ya orang maghrib pada ngaji kalau di rumah. Banyak gangguannya, ada HP, ada tontonan gitu. Iya. Sekarang sinetron prime time-nya maghrib. Ya. Nah, ini bapak-bapak harus rajin dah nih, pesenin sama yang di rumah. Kalau bapak-bapaknya di masjid, ya, biar maghrib jangan pada nonton dah, ngaji kayak orang dulu kan gitu, ya kan? Saya masih ngalamin begitu orang tua. Namanya maghrib sampai isya ngaji semua, nggak ada yang lain selain ngaji. Nggak ada tuh namanya TV. Ya, emang TV cuma TVRI doang dulu. Ya, cuma TVRI doang, nggak ada yang TVRI gitu. Ya, cuma TVRI. RCTI juga baru tahun berapa ya? Awal 90 ya. Iya, awal 90 baru ada RCTI kan. Nah, gitu. Sebenarnya cuma TVRI doang gitu. Nah, sekarang TV udah banyak banget channelnya. Ya kan, yang gratis ada, yang bayar ada, belum lah HP lagi. Banyak banget tantangannya tuh. Makin banyak setan di rumah dah. Emang bener makin banyak setan. Betul. Apa buktinya? Nah, zaman sekarang orang isi rumahnya dipostingin. Isi rumahnya, ya, isi rumahnya dipostingin gitu ya, dibikinin video lah, dibikinin foto ya, dipostingin ke medsos. Nah, sekarang beritanya,
Ya kan? Suami selingkuh sama mertua. Oh lah. Beritanya begitu ya kan? Ya Allah. Padahal dalam Islam yang kayak gitu-gitu jangan diberitain. Ya? Istrinya curhat di medsos. Kan begitu ya. Saya nggak baca detailnya, saya judul-judulnya itu aja saja. Ya kan, judulnya itu saya maaf ngapain baca isinya. Itu juga sambil lewat kebetulan. Ya kan, ngapain baca isinya sambil lewat. Jadi awalnya istrinya curhat di medsos. Ternyata suaminya selingkuh sama ibunya kan gitu ya. Ya Allah. Itu kan namanya apa? Nyebar aib. Itu makanya jadi setan di rumah tuh, makin banyak setan di rumah. Nah itu bukti banyak setan di rumah tuh. Nah Bapak ya, dievaluasi nih, ada banyak setannya nggak di rumahnya? Ya, setan di rumah. Ya Allah. Ya, padahal dalam Islam itu perbuatan zina itu ditutupi, bukan diumbar. Begitu ya. Nah itu nih hadisnya ya. Jadi kalau kita pengen rumah kita aman dari setan, baca surah Al-Baqarah tadi ya, begitu ya. Nah kemudian hadis yang lain juga sebutkan sini Nabi bersabda, inna likulli syai'in sinaman wa inna sinamal Qur'an Al-Baqarah. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya. Segala sesuatu memiliki puncak dan puncaknya Quran adalah Al-Baqarah. Wa man qara'a fi baitihi lailatan. Barang siapa membacanya di rumahnya pada suatu malam, lam yadkhulhu syaitan salata layalin. Maka setan 3 malam tidak akan masuk. Wa man qara'a fi baitihi naharan, lam yadkhulhu syaitan salasata ayyamin. Dan barang siapa bacanya di rumah siang hari, maka setan tidak akan masuk selama 3 hari. Kalimat naharon itu nggak mesti siang-siang ya. Naharon itu dimulai dari subuh, itu udah dikatakan naharon. Sebagaimana lailan dari maghrib udah dikatakan lailan. Ya, makanya orang tua kita ngajarin bacanya maghrib dan subuh. Ya begitu. Ya. Ya, hadis berikutnya nih agak sedikit panjang ya. Hadis dikatakan Imam Tirmizi dan Nasa'i ya, dengan sanadnya dari Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita suatu ketika Rasul mengutus ya atau mengirim utusan sejumlah orang. Ya. Kemudian Rasul minta mereka untuk membaca. Ya, kamu silakan baca. Nah, kan sebelum mengutus Rasul itu kan kalau mengutus orang untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam. Nah Rasul ingin pastiin nih, coba bacaan kamu apaan, kan begitu ya, seperti itu. Fastaqra'hum ya. Nah, kemudian sampailah Rasul kepada yang paling muda nih di antara utusan tadi, yang paling muda. Rasul tanya, ma maka ya fulan, surah apa yang kamu hafal? Dia menjawab suratul Baqarah. Ya kan, suratul Baqarah. Subhanallah, ya kan. Nabi tanya, kamu hafal surah Baqarah? Iya. Nabi mengatakan, izhab fa anta amiruhum. Ya, pergilah, kamulah yang saya tunjuk jadi amirnya. Begitu. Ya. Jadi di zaman Nabi itu orang baca Quran itu dihafal, karena yang nulis jarang, nggak banyak, kebanyakan yang hafal. Berarti kalau dikatakan, kalau Rasul nanya ma ma'aka minal Quran, itu artinya apa yang kamu hafal dari Al-Quran gitu, bukannya yang kamu catat gitu. Karena kan Quran zaman Nabi belum berbentuk mushaf seperti yang kita pegang sekarang, ya kan. Kalaupun ada, sebagian sahabat ada mencatat tapi terpisah-pisah. Ada yang menyatat di kertas, ada yang menyatat di kulit kambing, kulit onta dan seterusnya. Ya, belum terkumpul jadi satu tempat. Berarti kalau Rasul menanya ma'aka minal Quran, berarti apa yang kamu hafal? Kalau istaqra'ah artinya minta untuk
membaca, kamu baca. Jadi sebelum Rasul mengutus nih delegasi, Rasul cek dulu nih Qurannya kayak gimana. Nah ternyata ada satu yang hafal surah Al-Baqarah dan paling muda. Rasul angkat jadi pemimpin, gitu. Ya, jadi kita angkat pemimpin yang paling banyak hafal Quran, begitu. Walaupun paling muda. Kenapa? Karena diutus untuk menyampaikan Islam. Ya tentu yang paling banyak hafalan yang dibutuhin. Ya kan? Apalagi Al-Baqarah yang paling panjang, yang isinya paling banyak bicara tentang hukum. Ya. Maka Rasul jadikan dia sebagai amir tuh. Ya kan? Kemudian ada seorang di antara delegasi tadi ya bertanya gitu. Wallahi ma mana'ani an ata'lam al-Baqarah illa anni khasyitu al-aquma bi. Nah, ini ada satu ini belum hafal Al-Baqarah. Kalau bahasa kita ngeles. Demi Allah, saya tuh bukannya nggak mau hafal Al-Baqarah. Cuma saya takut kalau saya hafal saya nggak bisa ngamalin. Nah, gitu katanya. Ya kan? Nih, jadi ternyata ada yang merasa kan kalimatnya asyraf ya, yang merasa lebih tinggi kedudukannya di masyarakat, nggak hafal Al-Baqarah. Sementara ada anak muda yang paling kecil umurnya hafal, dijadiin amir, ini pemimpin. Makanya komentar kan, sebenarnya saya juga mau ngapal, cuma saya takut kalau ngapal doang nggak ngamalin salah kan gitu. Apa jawaban Nabi? Nah, ini Nabi jawabnya, ta'allamul Qur'an waqra'uhu. Pelajari Al-Quran dan baca. Kalau pelajari berarti bukan sekedar baca, tafsirnya dan seterusnya. Kalau ikra'u, nah itu baca doang, gitu ya. Fa inna matal Quran liman ta'allamahu faqra'ahu wa qama bihi. Nah, ini. Perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, membacanya dan mengamalkannya. Nah tuh, baca, pelajarin, ngamalin. Kama tali jarobin mahsuwin miskan, seperti jarob. Jarob tuh kayak kendi gitu ya, tempat air yang terbuat dari kulit. Ya, kan zaman dulu kan orang ada tempat air dari kulit ya, seperti itu. Mahsuwun miskan, yang berisikan minyak wangi. Yafuhu rihu fi kulli makan, yang harum baunya tersebar di setiap tempat. Itu yang baca, mempelajari dan mengamalkan. Wa matalu man ta'allamahu fayarkudu wa huwa fi jawfihi. Adapun orang yang mempelajarinya fayarkud, katakan yaqumu. Qoma artinya berdiri. Qoma fi artinya mengamalkan maksudnya. Ini yaqudu, tidur maksudnya apa? Enggak ngamalin. Wa huwa fi jawfihi, tapi Quran ada dalam dirinya. Kama tali jarobin ukiyah ala miskin, seperti tempat air tadi di dalamnya ada minyak wangi tapi ketutup. Nah gitu. Katanya kan kebuka ya, nggak kebuka, harumnya keluar. Kalau ini ketutup, ukiyah, diikat gitu ya, tapi dalamnya ada miskun, ada minyak wangi. Ya artinya apa? Ya nggak apa-apa tuh begitu. Ntar ada waktunya ente bisa ngamalin, ente buka dah. Nah kan kita bawa parfum kan nggak selalu dibuka. Ya kan kita punya botol parfum tuh, ada kalanya kita buka, kita bagi-bagi, ntar kita tutup kan begitu. Nggak ada salahnya. Ya walaupun kita belum bisa ngamalin, bukan berarti kita nggak ngapalin. Bukan berarti kita nggak pelajarin. Ya, memang ilmu itu buat diamalkan, tapi nggak mesti kita nggak belajar karena kita nggak ngamalin, gitu maksudnya ya. Ah buat apaan belajar nggak ngamalin juga, nggak begitu. Ya, karena ilmu itu kan nggak jauh beda dengan harta. Kan kita nyari duit nggak sebatas yang kita butuh hari itu, betul ya? Kita butuh sehari 20.000, tapi kan terkadang masih nyari lagi sampai 200.000. Buat apaan? Ya simpanan, tak kalau lagi butuh ada. Nah ilmu juga begitu. Walaupun kita belum butuh, ya nggak apa-apa belajar, simpen. Entah kapan kita butuh,
ada, iya, kayaknya kemarin pernah belajar dan akan begitu. Ya kan? Lupa, buka bukunya dah. Ini pernah belajar nih, nah kan begitu. Buka dah bukunya. Ilmu tuh begitu juga. Memang ada sahabat, ya, itu yang nggak mau nambah hafalan Quran kalau belum ngamalin. Ada juga yang begitu. Tapi nggak salah orang yang ngapal Quran mempelajarinya walaupun belum mengamalkannya. Ya, begitu ya. Memang Quran untuk diamalkan, betul, ya kan? Tapi bukan berarti kalau belum diamalkan nggak kita pelajari. Ya, begitu. Maka di sini ya dijatuhin Nabi itu. Ya walaupun ente belum amalin nggak, ya hafalin juga tuh. Ya seperti itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya hadisnya hasanun gitu, ya. Nah, hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dengan sanadnya dari Usaid bin Hudair, beliau berkata, ya, ketika dia membaca surah Al-Baqarah di suatu malam, ya, saat itu dia punya kuda sedang terikat. Nah, ketika dia baca, kudanya jalan, muter, ya, muter gitu. Ya, kemudian akhirnya sahabat Usaid tadi, nah diam, kudanya diam juga. Baca lagi, muter lagi. Usaid diam, kudanya diam. Ya kan? Baca lagi, muter lagi kudanya. Akhirnya dia berhenti tidak baca itu. Ya, dia berhenti baca. Kenapa? Karena kebetulan ada anaknya yang bernama Yahya dekat dengan kuda, takut ketabrak, ketendang kan begitu. Nah, seperti ya. Nah, kemudian ketika dia keluar, dia ngelihat ke langit, ya kan? Ada sesuatu. Nah, di pagi harinya dia cerita kepada Rasul. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Rasul berkata, "Iqra ya Ibnu Hudair." Ya. Baca wahai Ibnu Hudair. Ibnu Hudair berarti Usaid, ya. Usaid bin Hudair tadi. Dia berkata, "Asfaqtu ya Rasulullah anta tu Yahya." Saya takut kalau saya baca nanti anak saya kepijat. Kenapa? Karena setiap kali baca kudanya jalan kan begitu. Ya. Karena ketika itu posisinya dekat dengan kuda. Kemudian aku angkat kepalaku dan aku beranjak dari tempat dudukku, lalu aku angkat kepalaku ke langit, lalu aku melihat mathalul zullati fiha amsalul masobih. Di langit aku melihat, ya, seperti zullah, kayak kalau siang-siang tuh kayak sekumpulan awan. Tapi ini malam, bukan siang. Nah, itu sekumpulan awan itu menyala kayak lampu. Ya, menyala kayak lampu. Ya. Nah, kemudian, ya, Nabi berkata, "Wa tadri ma dzaka?" Tahu nggak kamu apa itu? Khudair menjawab, "Tidak." Nabi mengatakan, "Tilkal malaikah danat li sautika. Walau qara'ta la asbahta yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum." Kata Nabi, itu adalah malaikat yang mendekat kepada kamu ketika mendengar suara kamu baca Quran. Kalau kamu bacanya sampai pagi, orang-orang akan ikut menyaksikannya. Dan emang dalam hadis lain, ya, yang pernah saya baca tentang bab siwak, itu kalau kita baca Quran, malaikat maranin. Makanya kenapa sunnahnya sebelum baca Quran menyiwak dulu supaya malaikat nggak kebauan. Itu hadisnya. Ya, jadi malaikat itu bisa kebauan juga kalau mulut kita bau. Ya, emang hadis begitu, hadis sahih itu saya baca. Ya, jadi kalau kita baca Quran, malaikat datang, maranin. Cuma kita nggak lihat. Ya, kita nggak lihat. Ya. Jadi kalau kita baca Quran tuh malaikat datang. Apa ayatnya itu? Apa itu ya? Alladzi yaqra'ul Qur'an ja'alna bainahu wa bainal ladzina
la yu'minu bihi hijaban mastura, apa artinya? Ya, jadi orang yang baca Quran, ya, Allah jadikan dia terpisah dengan orang-orang kafir. Ada hijab antara dia dengan orang yang nggak beriman. Nah, itu diantara fadilah orang baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran tuh malaikat datang. Mau ngapain? Mau dengar. Mau dengar. Makanya kalau kita habis baca Quran, baca doa. Karena ada malaikat. Nah, malaikat ngaminin. Nah, berarti itu diantara saat-saat yang peluang untuk dikabulkannya besar. Ya, makanya kalau kita baca Quran, ya, wudu dulu yang bagus. Wudu, bersiwak kalau perlu supaya malaikat nggak kebauan. Maka sunahnya sebelum baca Quran siwak dulu. Ya, supaya malaikat nggak kebauan, karena malaikat ikut duduk dengerin, subhanallah. Ya, ikut duduk dengerin bacaan kita. Ya, dalam hadis lain juga yang pernah saya baca, ya, hadis sahih, ya, itu Nabi mengatakan Allah memiliki malaikat yang tugasnya berkeliling, keliling dunia. Ngapain? Nyari orang yang lagi duduk baca Quran dan berzikir. Ya. Nah, begitu mereka menemukan, itu malaikat manggil temannya. Sini. Nih, ada majlis lagi baca Quran, lagi zikir. Ya. Panggil tuh teman-temannya. Terus ibarat orang tuh berkerumun ya. Berkerumun. Saking banyaknya kerumunannya sampai ke langit. Kebayang nggak tuh? Saking banyak kerumunannya, ya. Kalau kemarin Habib pulang di bandara, kerumunannya sampai mana kerumunannya tuh, ya kan? Berapa kilometer bikin macet, nah, kerumunannya kan, kerumunan kan? Ini malaikat berkerumun ketika mendapati sekelompok orang beriman sedang baca Quran bersama-sama, berzikir sama-sama. Saking banyaknya malaikat berkerumun sampai ke langit. Ya, begitu. Ya. Nah, kalau kita baca Quran, ya, turun rahmat. Maksudnya apa? Allah turunkan malaikat. Ya, begitu. Nah, ini. Ya. Nah, itu diantara ya hadis. Kemudian hadis yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, beliau berkata, kuntu jalisan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Suatu ketika aku duduk bersama Nabi, lalu aku mendengar beliau berkata, ta'allamu suratal Baqarah. Pelajarilah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Ya, karena mengambil dari Al-Baqarah itu keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkannya akan menyebabkan penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan para penyihir tidak bisa menyentuh kamu. Ya, begitu. Itu baca Al-Baqarah. Semasa kata, kemudian Nabi diam, lalu melanjutkan, ta'allamu surat Al-Baqarah wa Al-Imran. Pelajarilah Al-Baqarah dan Al-Imran, ya. Fa innahuma zahrawan. Karena dia dua surah yang bercahaya. Yuzillani sahibahuma yaumal qiyamah, yang akan menaungi yang membacanya di hari kiamat nanti. Ka'annahuma ghamamatan aw ghayabatan, ya. Seperti sekumpulan awan, ya. Au farqon min tayrin, atau sekumpulan burung yang terbang bersama-sama. Kalau burung sama-sama tuh tebal ya, kayak sekumpulan awan tadi gitu. Ya kan? Wa inna Qur'an yalqa sahibahu yaumil qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an mendatangi yang membacanya. Ini sebenarnya kalimat sahibahu ini, ya, mudah-mudahan yang membaca masuk ya. Tapi kalau kalimat sahib,
Dari kata sohibah kan arti menemani. Berarti Quran selalu bersamanya atau dia selalu bersama Al-Quran. Nah, orang yang selalu bersama Quran yang hafal. Yang hafal. Begitu. Ya. Berarti kalaupun nggak hafal, dia kemana-mana pegang Quran dah baca. Nah, itu baru sahibul Quran namanya. Ya, lawannya apa? Hajirun. Apa itu ayatnya? Inna qaumit takhadu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Jadi orang-orang ada yang meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran mahjura, ditinggalin. Punya mushaf cuma buat pajangan doang. Ya, ada yang naruh depan pintu doang katanya buat jaga dari apa? Dari setan. Bukan Quran, bacanya yang jaga dari setan. Bacanya. Ya, Quran itu doang digantung depan pintu biar setan kagak masuk kan? Bacanya. Ya, bukan pajangannya, tapi bacanya gitu. Jadi bukan pajangan doang, tapi dibaca. Nah, itu kalau sahibul Quran. Jadi di hari kiamat nanti Quran mendatangi sahabat Quran tadi ketika kuburannya terbelah, ya kan keluar tuh ya di hari kiamat. Itu Quran menjelma menjadi seorang yang pucat wajahnya dan berkata, apakah kamu mengenal aku? Dijawab, aku tidak mengenalmu. Dia berkata, aku adalah sahabatmu Al-Quran, di mana di siang hari kamu haus karena baca Al-Quran, di malam hari kamu begadang karena baca Al-Quran. Ya, setiap pedagang tentu mengejar keuntungan dari dagangannya. Ya. Dan kamu pada hari ini pun akan mendapatkan keuntungan dari niaga kamu. Lalu malaikat datang dari kanan, ya. Yang kemudian upayutul mulku, bukan malak, mulku biyaminihi. Diberikan kerajaan di tangan kanannya, kekekalan di tangan kirinya, kemudian di atas kepalanya dikasih tajun mahkota, ya kan? Kemudian kedua orang tuanya diberikan khullataini, ya semacam jubah kayak kemarin Messi itu ya dikasih ya gitu. Ada Messi dikasih jubah ya. Nah, gitu. Kemudian la yaqumu lahum ahlud dunya fayaqulani, ya kan? Nah, penduduk dunia ya itu menyaksikannya. Ya. Fayaqulani bima kusina. Kedua orang tua nanya, "Loh, ini kenapa kok kita dikasih kiswah, dikasih semacam jubah seperti ini?" Dijawab, bi'akhdhi waladikumal Qur'an, dengan sebab anak kamu ya menghafal Quran. Ya, summa yuqal, lalu dikatakan kepada anaknya, iqra, baca, was'ad fi durjil jannah, ya, dan manjatlah ke derajat ke tangga surga dan kamarnya. Fa huwa fi su'udin ma dama yaqra. Terus selama dia baca, selama itu naik terus, ibaratnya kayak lift. Berarti makin banyak hafalannya, makin tinggi derajat itu surga. Nah, ini keutamaan orang tua yang anaknya hafal Quran. Ya, begitu. Nah, itu di antara hadis ya yang berkenaan dengan fadilah ya atau keutamaan menghafal Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi jangan sampai kita punya mushaf di rumah sampai berdebu, nggak pernah dibaca. Jangan sampai. Nah, kalau zaman sekarang sahibul Quran udah gampang dah. Kenapa? Ada di HP. Cuma di kita masih kurang budaya nih baca Quran di mana-mana. Masih kurang budaya. Kalau di Mesir biasa orang baca Quran di bis, di metro, di halte sambil nunggu, itu biasa baca. Ya, megang mushaf itu biasa. Ya, Quran saku tuh itu banyak di sana biasa. Nah, kalau sekarang udah gampangan lagi HP. Ya, tinggal buka HP dah. Baca ya di kereta, ya, di MRT, di bis, di halte, baca begitu baru namanya sahibul Quran. Kemana aja baca Quran. Itu sahibul Quran namanya. Ya kan? Jangan sampai Quran kita tinggalin. Begitu ya. Seperti itu.
Dalam hadis lain ya, Nabi bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah." Ya. Bacalah Al-Qur'an karena dia menjadi syafaat bagi ahlunya di hari kiamat. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah dua surah yang bercahaya, Al-Baqarah dan Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena keduanya akan mendatangi ya sahabatnya tadi, yaitu manusia, orang yang bacanya di hari kiamat. Bentuknya seperti tadi ya, seperti sekumpulan awan atau sekumpulan ya burung ya yang berkata Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Ya, kita mengambil dari Al-Baqarah itu mendatangkan keberkahan, meninggalkannya mendatangkan penyesalan, dan Al-Baqarah dengannya ya sihir tidak bisa menyentuh kita. Ya. Kita dengar azan dulu ya, silakan. Baik, masih banyak hadis lagi, satu aja sebagai penutup ya. Di sini saya pilihkan ya, dari Abu Ubaid ya, dengan sanadnya ya, dari Wasilah bin Asqa dari Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Utitu sab'at tiwal makana Taurah, wa utitul mi'in makana al-Injil, wa utitul masani makana Zabur, ya, wa fuddiltu bil mufassal." Gitu. Ya. Aku diberikan ya 7 surah yang panjang ya, surah Al-Baqarah, terus ya 7 surah itu sampai surah apa Yunus ya. Surah apa tuh? Ya. Itu yang kedudukannya sama seperti surah Taurat. Dan aku diberikan ya surah yang mi'in ya, yang jumlahnya 100 ke atas, itu sama seperti kedudukannya sama seperti Injil. Wa utitul masani maka Zabur ya. Dan aku diberikan al-masani ya, yaitu surah Al-Fatihah, itu ya kedudukannya seperti surah Zabur. Wa fuddiltu bil mufassal, dan selebihnya itulah kelebihanku ya. Artinya Al-Qur'an itu ya itu sudah mencakup Taurat, Zabur dan Injil begitu. Ya. Artinya ajaran-ajaran yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di Zabur itu ada di Al-Qur'an, kecuali yang sudah dihapus. Nah, begitu. Yang sudah dihapus. Maka orang yang beriman kepada Taurat mestinya beriman kepada Al-Qur'an juga. Orang beriman pada Injil mestinya beriman juga pada Al-Qur'an. Kalau mereka nggak beriman pada Al-Qur'an, berarti sama aja mereka nggak beriman pada Taurat. Ya, makanya waktu Dr. Zakir Naik ditanya tentang itu, jawabannya apa? Kan orang Islam lebih Kristen. Maksudnya apa? Apa yang ada di Injil orang Islam udah ngamalin. Nah, begitu maksudnya. Cuma sayang Injil kalian udah diubah-ubah. Nah, begitu maksudnya. Ya kan? Kalau emang kamu benar ngamalin Injil, pasti kamu masuk Islam. Kenapa? Karena dalam Injil ada perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, seperti itu. Karena nggak ada pertentangan antara kitab-kitab suci Al-Quran ya dengan kitab suci yang lain, kecuali yang memang jelas-jelas sudah dihapus ya hukumnya dan tidak berlaku lagi. Ya, itu sebagai penutupnya ya, karena surah Al-Baqarah adalah termasuk surah yang paling panjang, yang masuk as-sab'ut tiwal ya, 7 surat yang paling panjang. 7 apa tuh? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya kan? Kemudian Al-A'raf ya, misalnya Al-A'raf kan? Iya, Al-A'raf apa? Hud ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Nah itu 7 surat yang panjang. Itu namanya sab'u at-tiwa. Nanti ada al-mi'in. Al-mi'in itu yang ya apa namanya? Yang 100. Gitu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita pelajari hadis-hadis Nabi terkait dengan surah Al-Baqarah dan juga nanti tafsirannya dari ayat yang pertama yaitu Alif Lam Mim dan ayat-ayat yang seterusnya ya. Kita pilih dulu ayat-ayat yang sering kita ulang kita baca ya. Nah, kalau kita membaca semuanya ya kita pilih-pilih boleh nggak apa-apa. Kenapa boleh? Ya kan Al-Qur'an itu ibarat apotik. Ya, apotik kan kita boleh ambil yang kita butuh gitu.
Tapi bukan kita nggak beriman, bukan yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, bukan berarti kita pilih ini kita iman ini kagak, enggak. Kita ambil yang kita butuh saat ini, nah gitu ya. Nanti kita butuh yang lain ya kita baca. Nanti kita pengen ketahui tentang talak, nanti kita baca at-talak di surah Al-Baqarah, ya kan. Kita pengen tahu tentang nikah, baca nikah di surah Al-Baqarah, ada juga begitu ya. Jadi bukan berarti kita pilih ya, maksudnya kita ambil ini yang ini kagak, enggak. Kita ambil yang kita butuhkan. Kenapa? Karena ini yang kita amalin sehari-hari ya. Ayat-ayat yang kita baca kita ulang-ulang setiap hari dengan harapan bukan hanya kita baca tapi juga kita pahami maknanya, kandungannya, tafsirannya ya, sehingga lebih banyak lagi kebaikan yang bisa kita dapat. Ya, insya Allah ketemu lagi pada pekan-pekan yang akan datang ya untuk melanjutkan kajian kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.